Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Yuking di podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah pelanggaran ketentuan karantina yang dilakukan oleh Rahel V-nya. Tentu banyak sekali pro dan kontra di luar sana, dan untuk lebih jelasnya hari ini saya akan bicara dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Saya biasa panggil Bang ya Bang ya. Oke. Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, Ana. Gimana, Alhamdulillah. sehat? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bang, di antara kesibukan yang luar biasa sudah mau menyempatkan diri hadir di podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Dan Bang, Oke. terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Rahel V-nya, kan ini tentu yang menjadi rujukan pemerintah untuk memberikan sanksi pidana, khususnya misalnya ambil contoh di kasusnya Rahel V-nya ya Bang. Nah, kalau nanti terbukti misalnya, terbukti dia melakukan pelanggaran, yang menjadi rujukan adalah seperti tadi Bang Fikar katakan, adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ya kan Bang? Nah, dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu kan sebenarnya fokusnya adalah bagaimana membatasi mobilitas antara wilayah ya, antar wilayah gitu. Karena memang kalau kita bicara karantina tentu kita bicara wabah ya Bang. Suatu wilayah terkena wabah penyakit kemudian harus ada karantina, harus ada pembatasan mobilitas gitu ya Bang ya. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Bang, jelas di situ di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu, karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Jadi sebenarnya fokusnya adalah terpapar penyakit menular nih Bang. Jadi kalau dia tidak terpapar berarti nggak harus karantina dong Bang. Kan logika hukumnya kan seperti itu ya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ada sanksi pidananya nih. Jadi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 itu tadi tentang karantina, maka dianggap melanggar undang-undang. Lalu kemudian ada ancaman 1 tahun atau dengan denda atau denda 100 juta rupiah gitu ya. Nah, apakah menurut kacamata Bang Fikar sebagai pakar hukum pidana, apakah seorang Rahel V-nya ya yang tidak melakukan karantina karena sepulang dari Amerika Serikat tepatnya, tidak melakukan karantina sementara surat edaran mewajibkan harus karantina 8 hari, apakah serta-merta ini dianggap melakukan tindak pidana Bang? Ya, begini, khusus dalam penerapan aturan mengenai karantina kesehatan sekarang ini itu digantungkan per daerah itu pada perda masing-masing, ya. Masing-masing perda itu masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dari pengaturan mengenai karantina kesehatan, ya. Nah, jadi memang masa pandemi ini digantungkan pada peraturan daerahnya masing-masing, gitu, ya. Jadi undang-undang karantina itu diturunkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang kekarantinaan di daerah masing-masing. Karena itu tadi saya bilang, ya, kalau lihat undang-undangnya saja itu sebenarnya sekelas perda, gitu. Karena ancamannya untuk orang itu cuma 1 tahun, gitu. Cuma 1 tahun, gitu. Dan perda 1 tahun dan denda, gitu. Tekanannya pada denda. Nah, karena itu kemudian pada prakteknya di kita ini, di Indonesia ini, penanggulangan pandemi ini melalui peraturan perundangan yang dibuat oleh daerah masing-masing, gitu. Jadi masing-masing daerah punya kebijakan untuk membuat aturan, ya, khususnya mengenai pandemi ini, ya, mengenai karantina ini. Nah, sehingga dia bisa memberikan sanksi pada pelanggarnya. Nah, karena itu mekanisme penegakannya tidak seperti
tidak seperti peradilan yang ancamannya tinggi dan sebagainya gitu. Itu dengan sidang-sidang yang sederhana saja itu udah selesai gitu. Ya, umpamanya hakimnya cuma satu, ya cuma diperiksa mengaku terbukti atau tidak gitu kan. Nah, jadi sehingga lebih pada tekanannya pada perdanya gitu. Pada pelanggaran perda. Kalau kita bicara Perda kan tentu kita bicara rata-rata biasanya kan sanksinya administratif, Bang. Ya. Teguran atau denda, biasanya kan begitu. Jarang sekali ada sanksi pidana ya, Bang. Betul. Gitu. Nah, ini kasus Rahel V-nya kan berbeda nih, Bang. Kan kalau di media kita lihat kan begitu dahsyatnya, seakan-akan Rahel V-nya tuh melakukan tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Sehingga kemudian ada yang menyuarakan Rahel V-nya harus dipenjara gitu ya. Tapi tentu sebagai ahli hukum kita tentu harus mendudukkan persoalan ini sesuai dengan porsinya kan, Bang. Gitu ya. Inilah saya ingin mengklarifikasi dengan Bang Fikar gitu sebagai pakar hukum pidana. Bang, kembali lagi tadi nih. Kalau tadi Abang sampaikan bahwa terkait dengan urusan COVID ini kembali kepada Perda, misalnya peraturan daerah masing-masing. Oke. Tapi kan yang kita lihat per hari ini ya, Bang, aturan mengenai karantina itu adalah surat edaran Satgas COVID-19. Ya kan, Bang? Itu menurut Abang sendiri gimana sih tatanan hukumnya? Apakah surat edaran ini memiliki kekuatan hukum tersendiri sehingga kemudian atas pelanggaran surat edaran ini kemudian dikenakan sanksi pidana? Itu statusnya seperti apa menurut Abang? Surat edaran itu bukan perundang-undangan. Betul. Ya, surat edaran itu cuma pemberitahuan sebenarnya kan. Iya. Ya, diberitahukan melalui surat edaran di penyebaran dan sebagainya. Dia nggak bisa jadi sumber hukum. Iya. Jadi sebenarnya dia tidak bisa menjadi rujukan atau tidak bisa menjadi dasar hukum bagi satu pelanggaran, apalagi dianggap sebagai pelanggaran pidana. Nggak ada. Ya. Ya, jadi saya tegaskan ya, Bang. Jadi menurut Abang, ya saya sepaham, Bang. Jadi surat edaran Satgas COVID-19 terkait dengan karantina kesehatan itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang. Betul ya? Betul. Nah, kembali ke Rahel V-nya nih, Bang. Kasusnya Rahel V-nya nih. Kalau memang surat edaran Satgas COVID-19 ya yang mewajibkan warga negara Indonesia yang baru berpergian ke luar negeri untuk melakukan karantina 8 hari. Waktu itu 8 hari, kalau sekarang sudah dirubah ya, Bang, jadi 5 hari. Untuk melakukan karantina 8 hari, lalu kemudian warga negara Indonesia tidak melakukan karantina itu, apakah boleh surat edaran ini menjadi rujukan yang menyatakan bahwa seorang Rahel V-nya misalnya melakukan tindak pidana? Oke. Sebagai orang yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia penegakan hukum ya peradilan ya, maka surat edaran itu sekali lagi ya tidak bisa menjadi hukum material gitu. Ya, tidak bisa menjadi rujukan untuk mengenakan sanksi pidana gitu ya. Betul, tidak bisa menjadi dasar penghukuman gitu. Dia tetap ya, kalau itu namanya tindak pidana ya dan ada peradilannya gitu ya, hukum materialnya adalah pasti undang-undang gitu. Hukum material yang diterapkan itu pasti undang-undang. Nah, kecuali peradilannya adalah soal pelanggaran perda, itu memang ada peradilannya juga ya, ada hakimnya satu orang tuh. Nah, itu perda, rujukannya adalah perda, peraturan daerah. Dan perda DKI nggak ada, Bang, yang mewajibkan karantina 8 hari kan? Iya, makanya itu nggak ada. Makanya saya bilang sebenarnya kalau itu cuma surat edaran ya, itu sifatnya hanya administratif. Iya. Gitu. Ya, dia tidak memaksa sebenarnya. Betul. Ya, dia tidak memaksa bahwa dia harus ada dihukum dan sebagainya. Nah, lain soal kalau ya kemudian peraturan itu ya bukan surat edaran ya, ini aturan gitu ya, aturan itu mengacu pada undang-undang gitu.
Oke. yang mendasarkan pada undang-undang. Jadi tetap hukum materialnya yang diterapkan ya undang-undangnya gitu. Oke, Bukan surat oke Bang. edaran. Katakanlah misalnya kita semua sepakat surat edaran itu tidak bisa menjadikan rujukan untuk menghukum seseorang, baik itu administratif maupun hukuman pidana gitu ya. Nah, sekarang menurut Abang sebagai pakar hukum pidana, kira-kira terhadap Rahel V-nya apakah bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang? Ya. Rujukannya apa, Bang? Bisa. Rujukannya lah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oke. Gitu. Nah, cuma persoalannya lagi kalau menurut saya adalah apakah negara atau daerah atau pemerintah ya sudah menetapkan bahwa kita dalam keadaan di karantina. Nah, kita kan tidak dalam keadaan terlockdown ya, Bang ya. Betul. Iya kan? Gitu. Nah, itu diskusi saya, Bang, dengan beberapa teman-teman hukum juga, praktisi hukum. Jadi karena kalau kita melihat atau kita merujuk pada undang-undang kekarantinaan kesehatan nih, Bang. Ya, kalau kita merujuk pada undang-undang kekarantinaan kesehatan, jelas di situ dinyatakan bahwa ya, karantina itu adalah tindakan pemisahan nih, Bang, terhadap orang yang terpapar penyakit menular, ya kan? Jadi kalau dari definisi itu saja berarti kan kita sepakat bahwa ya kan yang dimaksud orang yang harus dikarantina itu adalah orang yang sakit. Ya kan? Kalau kita bicara karantina, tapi kalau kita bicara dari aspek pembatasan mobilitas, maka kita bicara ini wilayah kita dalam posisi pembatasan skala besarkah? Saya nggak ngerti nih istilahnya, apakah kita lockdown itu sama dengan pembatasan berskala besar ataukah berbeda gitu ya, Bang ya. Jadi tapi yang pasti kita tidak dalam posisi atau tidak dalam kondisi hari ini terlockdown, ya kan? Ya kan? Jadi ketika kita tidak memposisikan diri sebagai wilayah yang terlockdown, maka kita masih bisa melakukan aktivitas atau mobilitas, ya kan? Yang ya kan, baik itu pribadi maupun berkelompok maupun dalam kendaraan gitu ya, mobilitas yang antar wilayah gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau bicara kita melakukan mobilitas tidak ada larangan sudah pasti karena kita keluar negeri boleh, ya kan? Ya kan, kita keluar dari wilayah boleh. Nah, sekarang kita bicara karantinanya nih, Bang. Karantina itu sendiri kan jelas di situ definisinya berlaku bagi orang yang terpapar penyakit nih. Jadi dalam rangka untuk melokalisir lah ceritanya, Bang, melokalisir orang yang sudah terpapar penyakit, ya kan, atau dalam masa inkubasi supaya dia tidak menulari orang lain, kan begitu. Nah, kasus Rahel V-nya nih, Bang, kalau dari luar negeri, ya bukan hanya luar negeri saya rasa, saya juga baru ke Bali dari Bali gitu ya. Kalau dari luar wilayah, baik itu wilayah dalam negeri maupun luar negeri, kembali ke wilayah semula ya, tentu kita naik pesawat itu kan PCR, Bang. Ya kan? PCR itu kan tetap menjadi parameter seseorang negatif atau positif, seseorang terpapar atau tidak terpapar COVID-19. Nah, kalau misalnya PCR tetap kita jadikan rujukan bahwa seseorang yang negatif berarti tidak terpapar COVID-19, maka Rahel V-nya pun menurut definisi itu ya harusnya kan berarti diasumsikan tidak terpapar, gitu loh kan, Bang? Iya, makanya saya bilang gini, harus ada dulu penetapan bahwa satu daerah atau satu wilayah itu dikarantina. Nah, saya nggak tahu apakah penetapan bahwa kita ini penetapan PSBB itu merupakan penetapan atau bukan gitu. Nah, itu yang harus diperiksa memang gitu ya. Penetapan kan sekarang banyak nih ya. Jakarta sekarang level 2 kalau nggak salah gitu ya. Kemudian kemarin level 4, ada beberapa level gitu. Ya kan istilahnya dirubah-rubah. Iya, kan? PSBB, PPKM ya, Bang, ya. PPKM, PSBB, terus apa sekarang ini ya, ada
PSBB apa sekarang namanya? Nah, saya nggak PPKM. paham juga itu. PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Ya, yang paling besar kan level 4 itu yang berbahaya itu, Iya. ya kan. Nah, kalau itu dianggap penetapan gitu ya, penetapan kekarantinaan, maka berlaku tuh undang-undang karantina. Ya, undang-undang tentang karantina wilayah itu berlaku, ya. Dasarnya adalah penetapan bahwa satu wilayah itu adalah di karantina. Iya. Nah, karena itu kan ada penetapan level 1, level 2, level 3, level 4 segala macam. Nah, itu mungkin itu dasarnya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar penerapan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oke. Itu. Ya. Bang, Jadi katakanlah misalnya kita dalam kondisi karantina nih, Bang. Katakanlah ya. ya, Tapi dalam undang-undang karantina kesehatan, yang wajib karantina itu yang terpapar, Bang. Jelas, di situ kan jelas. Jadi definisi karantina itu adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit. Jadi jelas kan, Bang, kalau dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu definisi karantina itu untuk orang yang terpapar. Nah, masalahnya sekarang kita kan tidak terpapar, Bang. Kalau kita pulang dari luar negeri, kalau PCR-nya atau dari wilayah luar Jakarta misalnya, Bang, karena kita lagi di Jakarta, kita PCR itu kan menandakan kita yang negatif, menandakan kita tidak terpapar, Bang. ya, Ya kan? betul. Jadi mengukur terpapar atau tidak terpaparnya kita pakai apa nih gitu. Kalau misalnya PCR tidak dianggap sebagai parameter bahwa seseorang itu terpapar atau tidak terpapar, lalu kenapa kita harus PCR kan ya, Bang? Ya kan? Buat apa kita betul. PCR kan gitu? Ya. Jadi gimana? Ya. Nah, kewajiban di karantina bagi setiap orang yang bepergian keluar daerah atau keluar negeri, gitu ya. Itu yang harus dilihat. Itu penetapannya apa dasarnya. Nah, kalau tadi Anda bilang itu instruksi ya, apa? Surat edaran, Bang. Surat edaran Satgas. Surat edaran. Ya, surat edaran surat edaran lah, surat edaran yang kemudian mewajibkan setiap orang yang masuk ke wilayah satu daerah itu dikarantina, gitu ya, itu di karantina. Nah, itu kan surat edaran. Nah, mestinya ada turunannya, gitu. Ya, surat edaran itu bukan dia nggak bisa menjadi hukum material gitu. Surat edaran itu kan namanya surat edaran, surat pemberitahuan dan segala sebagainya. Seharusnya ada rujukannya. Nah, karena itu saya bilang pasti rujukannya adalah undang-undang karantinaan kesehatan. Di surat edaran sih, di surat edaran dijelaskan sih, Bang, rujukannya adalah undang-undang karantina kesehatan, ya kan? Tapi kan undang-undang kekarantinaan kesehatan tadi seperti saya sampaikan, Bang, kan jelas di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu yang wajib karantina orang yang terpapar penyakit, Bang. Ya kan? Ya, itu yang diwajib di karantina. Karena itu di dalam undang-undang itu disebut bagi orang per orang yang melanggar penetapan karantina kesehatan, ancaman hukumannya 1 tahun dan denda 200 juta kalau nggak salah begitu. Ya. Itu artinya apa? Nah, artinya terhadap orang itu sebenarnya aturannya selevel perda, gitu, ya, selevel perda. Nah, karena itu saya bilang, kalaupun kemudian diturunkan jadi peraturan daerah dan sebagainya, nah, atau surat edaran bahkan tadi ya, itu nggak bisa jadi rujukan menjadi hukum material untuk menghukum orang, gitu. Menjadi dasar hukum untuk menindak atau menghukum seseorang. Ya, karena surat edaran atau apapun namanya itu cuma petunjuk saja gitu. Tata cara saja gitu. Betul itu mengandung hukum acara tapi tata cara, tapi dia bukan hukum material sebagai dasar penghukuman. Nah, penghukumannya kembali kepada undang-undang yang mengatur itu. Dalam hal ini adalah undang-undang karantina kesehatan. Itu satu. Yang kedua, undang-undang itu baru operasional ya sepanjang sudah ada penetapan bahwa satu daerah itu adalah di karantina. Dalam kondisi karantina gitu ya. Iya. Nah, karena itu saya pertanyakan, kadang-kadang nggak konsisten, ya. Karena apa? Karena dia nggak menggunakan istilah itu, diusilakan PSBB lah,
PPKM lah segala macam. Kan nggak ada itu di dalam undang-undang kesehatan tuh, nggak ada itu istilah-istilah seperti itu gitu. Ya, PSBB ada, pembatasan PSBB ada, Bang. sosial berskala. Iya. Itu ada di dalam undang-undang kekarantinaan ada gitu ya. Nah, tapi mestinya ya ada kejelasannya gitu loh. Ada kejelasannya sehingga masyarakat juga mengerti. Iya. Nah, saya juga kurang tidak setuju itu bahwa dasar untuk dikarantina orang dari luar negeri itu berlama-lama seperti itu, saya juga sangat tidak setuju gitu ya, karena memang betul seperti Anda bilang, orang kemudian diputuskan sebagai orang atau yang dikarantina gitu ya, dia harus ada dulu gejalanya, harus ada dulu penetapan bahwa dia memang orang yang menjadi subjek karantina. Yes. Ya, kalau dia Orang yang terpapar penyakit gitu ya. Iya, nah dalam hal ini adalah orang yang terpapar penyakit gitu. Tapi kalau orang yang nggak terpapar penyakit ya, kalau menurut saya nggak ada relevansinya gitu. Nggak ada relevansinya kan yang ditakutkan kan menyebarkan begitu, penyebaran penyakit. Karena sebenarnya kan intinya supaya tidak terjadi penyebaran wabah penyakit kan. Intinya kan itu, Bang. Betul. Gitu. Ya, intinya itu penyebarannya. Nah, karena itu kemudian dilakukanlah tindakan kekarantinaan itu. Nah, undang-undang karantina itu baru operasional itu dikaitkan dengan penetapan sebuah daerah itu di karantina. Gitu. Nah, saya nggak apakah umpamanya pernyataan Pak Luhut setiap saat itu yang menyebutkan level 2, level ini itu penetapan gitu ya. Nah, itu yang harus diperjelas. Iya. Nah, karena itu kalau kemudian polisi memproses, polisi sebagai penegak hukum memproses itu, dia harus jelas berpegang pada putusan yang mana. Betul. Karena operasionalisasi undang-undang kekarantinaan kesehatan itu dasarnya harus itu. Harus ada dulu penetapan pemerintah yang menyatakan bahwa satu daerah itu dikarantina. Gitu. Kalau nggak ada itu nggak operasional itu undang-undang. Oke. Gitu. Oke, Bang, kita break dulu. Oke. Break dulu ya, Bang. Nanti kita lanjut lagi karena saya mau ngulik lagi soal PCR ini, Bang. Kita break dulu 5 menit ya, Bang. Oke, Oke, Bang. Yuk.